Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Deka Putra Matondang. Saya berasal dari Medan, dari Fakultas Teknik Mesin kelas E dengan NIM 202201300174. Di sini saya menjelaskan tentang bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Baik, pada tahun 1950 rata-rata perempuan memiliki 4,7 anak dalam hidup mereka. Angka itu turun hampir setengahnya pada tahun 2017. Angka tingkat kesuburan berjumlah 2,4. Proyeksi para peneliti pada 2021 mendatang. Angka turun di bawah 1,7. Mereka juga memprediksi jumlah penduduk bumi itu mencapai puncaknya sebanyak 9,7 miliar pada 2064 sebelum turun ke angka 8,8 miliar di akhir abad ini. Menurut studi, populasi di 20 negara akan berkurang setengah pada 2010. Sebagian besar dunia yang mengalami transisi ke penurunan populasi alami, saya pikir sangat sulit melewati hal ini. Mengakui seberapa besar dampaknya, kita harus membuat tatanan ulang masyarakat, kata Murray. Penurunan angka kesuburan ini tidak berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tidak. Faktor utamanya justru akibat pilihan kaum Hawa memiliki lebih sedikit anak serta lebih banyak akses ke pendidikan. Jadi pada zaman orang-orang dulu itu, kita mengetahui di Indonesia pada zaman-zaman dahulu itu orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Tapi di zaman sekarang itu kaum Hawa itu malah berpikiran banyak anak itu kita akan kesulitan dalam pendidikan. Maka dari itu kaum Hawa berpikir kita mempersedikit anak, tapi kita sedikit anak terus jadi populasi untuk kependidikan itu tinggi gitu. Jadi anak berkualitas. Terus dua negara yang diprediksi paling terpengaruh adalah Jepang dan Italia. Begitu pula Spanyol, Portugal, Thailand, dan Korea Selatan yang populasi turun lebih dari setengah dari jumlah saat ini. Jumlah penduduk Jepang sebanyak 128 juta jiwa pada tahun 2017 diperhitungkan turun menjadi 53 juta akhir abad ini. Sementara Italia diperkirakan mengalami penurunan populasi itu dari 61 juta ke 28 juta dalam jangka waktu yang sama. Cina yang saat ini merupakan negara terpadat di dunia diperkirakan mencapai puncak 1,4 miliar dalam waktu 4 tahun dari sekarang, setelah pada 21.000 jumlah penduduknya berkurang menjadi 732 juta dan posisinya digantikan oleh India. Yang nomor 2, hubungan kualitas dan kemiskinan itu adalah keterkaitan karena ada kemiskinan di suatu daerah karena penduduk memikirkan pendidikan itu tidak perlu. Jadi hubungan kualitasnya dan kemiskinan itu karena suatu penduduk itu memikirkan pendidikan itu tidak perlu. Banyak yang dipikirkan tadi, banyak anak, banyak rezeki, maka terjadi anak tidak terpenuhi sekolahnya, angka pengangguran meningkat, dan solusinya adalah tidak perlu memiliki anak banyak tetapi memiliki kualitas anak yang baik. Terus pertanyaan nomor 3, hewan besar dan ganas langka disebabkan oleh manusia itu sendiri. Karena kalau misalnya hewan buas itu semakin banyak, kita manusia akan menjadi membahayakan diri manusia. Soalnya hewan-hewan buas itu kalau misalnya nih hewan-hewan buas ini berada di sekitaran kita, terus pasti kita sendiri tuh jadi khawatir. Jadi
Maka dari itu, kalau manusia itu pasti beranggapan kalau misalnya datang hewan-hewan buas itu kita akan menembaknya, menghabisinya, bahkan memusnahkannya, memburunya. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan tentang tingkat penurunannya fenomena kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Apa hubungan terkait antara kemiskinan kualitas, mengapa hewan besar dan ganas itu langka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.